Jing bajing bajing jing ah. Halo para sekte yang tersesat, akhirnya kita telah sampai di part terakhir dari serial Dead Game. Yuk biar gak basi filmnya, siapkan bantal pusikan rebahan, seruputlah kopi Anda, dan selamat menonton. Now is... Boleh ikutan nonton gak? Episode kali ini dimulai ketika Ji Hyung yang pergi ke rumah sakit sekalian melihat keadaan Taewoo. Taewoo terbaring lemah dengan keadaan kaki yang telah diamputasi. Setelah berbicara, Ji Hyung langsung pergi. Ia menuju kolumenariumnya Jisoo. Hee-jae mengembalikan ballpoint miliknya. Hee-jae termenung sejenak memikirkan kejadian selama ini. Waktu demi waktu, Hee-jae telah terbiasa hidup di tubuh Ji Hyung. Hee-jae terus melanjutkan hidup sebagai seorang polisi, tapi suatu ketika, pada saat mencoba menangkap penjahat itu ternyata membawa sebuah pistol. Karena tidak ingin Ji Hyun mati, Hee-jae berusaha untuk menyelamatkannya. Setelah ia gagal menyelamatkan Jisoo, ia jatuh bersama dengan penjahat itu dari atas rooftop sebuah gedung. Berhadapan dengan Dead, Hee-jae menjelaskan kalau bunuh dirinya adalah untuk menyelamatkan Ji Hyun. Tanpa berlama-lama, Dead menembak kepala Hee-jae. Sekarang Hee-jae yang bangun dengan keadaan berantakan dan bau. Ternyata Hee-jae hidup di tubuh seorang gelandangan. Ia pergi menuju rumah duka Ji Hyung. Hee-jae di sana melihat Ji Hyun pergi sendirian ke tangga darurat. Kemudian ia mengikutinya dan mencoba menasihatinya kalau ini semua bukan salahnya Ji Hyun. Karena pada saat itu ia berada di tubuh seorang gelandangan, Ji Hyun tidak mengenalnya dan pergi meninggalkannya. Tiba-tiba saja sebuah benda bercahaya datang. Hee-jae yang tidak mau melihat kehidupan di tubuhnya saat ini berlari di tangga darurat menuruni tangga dengan cepat. Hee-jae pun terjatuh dan akhirnya mati. Kembali bersama Dead, Hee-jae meminta untuk segera ditembak. Hee-jae berkata bahwa ia akan bunuh diri di sisa nyawanya agar ia segera terlepas dari hukumannya saat ini. Dead pun menembak kepala Hee-jae. Setelah berada di tubuh seseorang, Hee-jae langsung berlari menuju jalanan hingga membuat dirinya ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata yang menabraknya adalah Taewoo dan keadaannya saat itu adalah saat semua ini bermula. Hee-jae sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah bersama dengan Dead lagi. Ia sudah tidak peduli dan meminta untuk ditembak sesegera mungkin. Tapi setelah ditembak, ternyata ia malah berada di tubuh seorang perempuan. Pada saat dihidupkan kembali, Hee-jae melihat tubuhnya di kaca. Hee-jae kaget dengan wajahnya. Ternyata ia hidup di tubuh ibunya sendiri. Hee-jae harus tetap melanjutkan hidupnya di tubuh ibunya itu. Ia setiap hari melakukan pekerjaan ibunya sehari-hari, tapi suatu ketika ia ingin pergi untuk menaiki sebuah pegunungan, di mana ternyata dulu ia sering pergi saat ia masih muda. Hee-jae yang berada di tubuh ibunya pun menaiki pegunungan sendirian. Walaupun Hee-jae sebenarnya masih muda, tetapi tetap saja kondisi fisiknya saat ini lemah karena di tubuh ibunya yang semakin menua. Sampai di puncak pegunungan, Hee-jae memandangi sejenak pemandangan dari atas, kemudian ia turun saat hari sudah mulai gelap. Sendirian menuruni gunung, Hee-jae tiba-tiba saja terpeleset dan tidak ada yang menolongnya. Hee-jae berusaha naik dan tidak ingin mati di tubuh ibunya. Hee-jae pun kembali menuju jalur pendakian. Tapi setelah itu, ia langsung pingsan. Saat membuka matanya, Hee-jae terbaring di kasur rumah sakit. Hari-hari berlalu hingga kondisi tubuh ibu Hee-jae menua. Duduk di kursi roda, ia berada di halaman sebuah rumah. Mengingat kejadiannya dahulu, ia kemudian memejamkan mata dan akhirnya meninggal dengan tenang di tubuh ibunya. Kembali dengan Dead, Hee-jae memohon untuk diberi kesempatan hidup sebagai dirinya sendiri. Dead pun berkata yang tersisa hanyalah penghakiman dari Tuhan. Tapi ia telah menang karena melewati kehidupan dan berhasil mati dengan tenang. Oleh karena itu, Dead memberikan satu peluru lagi kepada Hee-jae. Dead memberikan pistolnya kepada Hee-jae. Kali ini Hee-jae menembak kepalanya dengan tangannya sendiri. Sekarang akhirnya ia pun berada di tubuhnya saat ia akan bunuh diri. Ia melihat teleponnya berdering dan mengangkat panggilan dari ibunya. Kertas yang ditulis Hee-jae sebelum bunuh diri pun melayang terkena angin di atas rooftop. Dan series ini pun tamat.
Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kamu menyanyiakan hidupmu yang berharga. Nikmatilah segala cobaan yang menerpamu karena setiap cobaan itu adalah pembelajaran. Dan ketika kamu siap, keberhasilan akan menyertaimu. Ingat, jangan pernah berpikiran untuk bunuh diri. Saya beserta kru dari No Is Nobar menghaturkan nuhun dan selamat nobar.